Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Maba'ad, kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian terakhir tentang ma'rifatullah, pembahasan hukum wajib, mustahil dan hukum jaiz ini disandarkan kepada akal manusia. Itu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang hukum syariat, akal dan hukum kebiasaan, maka hukum yang tiga kemarin, wajib, mustahil dan jaiz, disandarkan pada akal manusia. Apa itu wajib menurut akal? Yang pasti masuk akal, pasti adanya, tidak mungkin tidak ada. Apa itu mustahil? Enggak mungkin ada. Apa itu jaiz? Mungkin ada, mungkin tidak. Gitu ya. Itu kalau kita bicara tentang akal. Karena itu nanti kalau kita bicara hukum wajib atau 20 sifat wajib, berarti sifat ini harus ada pada diri Allah. Wajib pasti ada. Mustahil enggak mungkin ada. Jaiz gitu ya. Ini bisa atau tidak, tergantung Allah nanti. Misalnya Allah bebas melakukan apapun, maka nanti masuk ke jaiz atau sifat mungkin. Allah mungkin saja menciptakan kita, mungkin saja tidak menciptakan kita, suka-suka Allah. Itu ya. Jadi pembagian tiga ini berkaitan dengan hukum akal. Nanti fokusnya bicara akidah, bicara dalil syariat Quran dan Sunnah, juga bicara dalil dari hukum akal. Karena itu penetapan akidah tidak boleh berdasarkan taklid atau ikut-ikutan atau cuma follower, atau juga cuma karena warisan, adat, hawa nafsu, syahwat, tapi berdasarkan akal yang bersih dan bebas. Ya. Dalam kajian tauhid juga kita dipastikan berdalil dengan ayat suci Al-Quran. Enggak mungkin, karena ini adalah dasar utama. Kalau kita pakai aswaja, kemarin kita bahas, aswaja itu mengedepankan syariat dulu, baru akal ngikutin. Tapi kalau Mu'tazilah, akal dulu, syariat yang dipaksa mengikuti. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bagaimana kalian berdalil dengan ayat suci Al-Quran dalam kajian tauhid, padahal kalian yang menetapkan bahwa kajian ini berdasarkan hukum akal. Maka dijawab, kami berdalil dengan Al-Quran yang mampu menggerakkan akal. Ya, ayat Al-Quran yang mampu melakukan pembahasan, diskusi, bahkan perdebatan. Ayat Quran inilah yang nanti menyimpulkan penetapan hukum, karena tadi menggerakkan akal, sehingga kajian tauhid ini juga berdasarkan syariat Quran dan Sunnah, juga dikuatkan oleh hukum akal. Gitu ya. Dia hanya penguat, bukan yang pertama tetap Quran dan Sunnah. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran dalam kajian tauhid merupakan cahaya yang menerangi jalan kebenaran, mewaspadai jalan kesesatan, memperlihatkan rambu-rambu jalan, ini loh jalan yang benar, ini jalan yang sesat. Cukuplah ayat Al-Quran sebagai dalil atas pilihan jalan kita, sebagaimana surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, yang beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, yang milih kafir juga silahkan kafir, tapi nanti tahu resiko masing-masing. Yang beriman, yang mengesahkan Allah, ujungnya ke surga. Yang tidak mau mengesahkan Allah, ujungnya ke neraka. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita mengedepankan akal, tidak. Itu Mu'tazilah. Aswaja justru mengedepankan syariat, tapi diperkuat oleh akal. Itu ya. Wallahu a'lam. Maka selesailah pembahasan ma'rifatullah. Kalau tidak ada, kita masuk pembahasan yang baru tentang apa itu taklid atau follower. Sehingga silakan.
Kita lanjut ke taklid atau ada yang didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita agak mundur sedikit Pak Ustadz. Bahwa agama khususnya agama Islam itu kan diridhoi oleh Allah SWT dan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu dan sunnahnya Rasulullah. Artinya seperti Pak Ustadz katakan tadi bahwa berdasarkan syariat Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal. Ini loh. Sehingga ada kalimat bahwa agama itu bukan akal manusia dan akal manusia bukan agama. Tapi yang menjadi permasalahan di sini Pak Ustadz, walaupun tadi Pak Ustadz katakan bahwa akal kita bukan mengedepankan akal, tapi tujuan utama munculnya hukum akal itu apa? Untuk apa? Pemikiran saya itu masih bingung juga. Apakah ini ditujukan waktu itu kepada orang Yahudi dan kafir, atau di internal Islam? Kalau internal Islam kan seharusnya sudah memahami ya kayak gitu kan. Itu yang pertama itu. Yang kedua bahwa hukum akal itu kan kemarin dibagi ada 3, yaitu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Nah di situ ditambahkan ada ilmu namanya daruri dan nazari. Itu maksudnya apa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali Bapak, Ibu. Ya, 2 pertanyaan itu dulu Pak Ustadz. Oke. Iya. Di mana posisi akal dalam kajian tauhid gitu ya. Jadi gini, bicara tauhid itu kan sebenarnya bicara pertanyaan dari awal adanya manusia sampai mungkin nanti terakhir manusia. Pertanyaan yang paling susah untuk dijawab, yang hanya bisa dijawab oleh kajian akidah. Ya, apa itu pertanyaannya? Cuma 3. Kita itu dari mana, di mana, dan mau kemana? Ini ilmu apapun nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma ilmu akidah. Ya. Maka dari mana ini muncul yang namanya bicara masalah mabda atau dasar. Di mana ini sekarang prosesnya, kemana ini tujuannya. Nah ini yang ditanyakan oleh banyak ahli, termasuk bicara tentang filsafat. Maka Islamlah yang mampu menjawab dengan jelas, dengan dalil syariat, dan dikuatkan dibantu oleh akal. Untuk umat Islam cukup dalil syariat. Kenapa? Karena umat Islam sudah tahu dari mana kita itu, dari Allah. Ya, kita itu ciptaan Allah. Kita di mana sekarang? Sekarang di dunia untuk beriman dan beramal. Kemana? Ya kita mau kembali ke kampung. Di mana kampung kita? Ke surga. Ya kan? Kan Nabi Adam kan dari sini, bukan dari neraka kan? Nah, ini bisa dijawab dengan tegas oleh umat Islam. Selesai masalah ini. Karena itulah ya kita cukup menguatkan kajian-kajian kita dengan syariat. Karena ini sudah selesai. Ya. Tapi buat orang-orang di luar Islam mau dijelaskan pakai ayat dan hadis, ya mereka nolak lah. Orang kami nggak percaya Quran, kami nggak percaya Nabi Muhammad, bahkan kami nggak percaya adanya Tuhan. Sehingga penjelasannya harus lewat
Hukum akal. Gitu ya. Ini pertanyaan yang sederhana tapi nggak bisa jawab. Ilmu apapun coba, mau ilmu IPA, MIPA nggak bisa jawab. Ya, ilmu IPS, ilmu apa, bahkan bicara sains nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, kita dari mana, di mana, dan kemana. Nah, kalau kita sudah pahami kan kita selesai masalahnya. Bahwa kita yakin kita ciptaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita itu milik Allah. Udah, kita dari Allah ini. Kita ciptaan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Sehingga untuk umat Islam kita nggak terlalu fokus bicara hukum akal. Karena kita sudah yakin, ya, bahkan ada semacam zikir ya yang Rasul minta kita baca setiap pagi dan petang. Ya kan, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasul. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu aja tiap pagi dan petang untuk menguatkan itu. Biar kita nggak salah jalan, bahwa nanti kampung halaman kita ke surga. Jadi jangan saya penasaran Pak Ustadz mau ketemu iblis kayak apa sih, mau mampir, nggak usah. Atau saya mau ketemu Fir'aun, nggak ada di surga, pasti di neraka. Mau ketemu Abu Lahab, nggak usah mampir-mampir. Ya, udah cukup langsung ke surga, nggak apa-apa. Saya nggak kenal iblis, nggak apa-apa, nggak kenal Fir'aun, Abu Lahab, nggak apa-apa. Ya, cuma gitu loh. Ketika tadi saya bilang kemarin kita bahas ya, ketika Islam sudah mengenal filsafat dari Aristoteles itu kan, kemudian diterjemahkan di abad ke-9 itu oleh seorang khalifah yang menggandrungi filsafat, akhirnya filsafat menjadi bestseller di karangan umat Islam di saat itu di Baghdad terutama. sehingga muncullah para filsuf Muslim mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, dan nanti di ujungnya ada masa klasik itu Imam Al-Ghazali ya, yang mulai lagi nanti menjelaskan mana filsafat yang salah, yang ujungnya bicara tentang berhala, mana filsafat yang benar, yang ujungnya bicara tentang keesaan Allah, yang nanti diperas diantaranya menjadi ilmu mantik, ilmu untuk meluruskan pemahaman logika. Itu ya, maka nanti ilmu mantik sebagai penguat untuk menjelaskan akidah ini. Nah itu ya, jadi posisinya gimana? Akal itu untuk menguatkan saja, membantu, terutama ketika kita menjelaskan tentang adanya Tuhan, adanya keesaan Allah kepada orang-orang di luar Islam. Untuk umat Islam nggak perlu banyak-banyak menjelaskan akal, karena sudah pakai Quran itu selesai. Tapi untuk yang di luar Islam sangat perlu, karena satu-satunya komunikasi yang bisa mereka terima dan percaya adalah dengan akal. Dikasih Quran nggak menolak, kasih hadis apalagi, dikasih Bible kita yang nolak, ya kan? Dikasih yang di luar Islam kita yang nolak. Makanya gimana biar sama-sama nerima? Ya pakai hukum akal, itu menjembatani, gitu ya. Nah, ketika bicara hukum akal kan mau tidak mau kita harus menjelaskan hukum akal ada berapa. Maka disebutkan tadi ada 3. Ada wajib, mustahil, dan jaiz. Apa itu wajib menurut akal? Maksudnya ini wajib ya menurut akal, bukan wajib menurut syariat. Maksudnya pasti adanya. Ya, ada yang mustahil menurut akal, berarti apa? Mustahil adanya, atau pasti ketiadaannya. Kemudian jaiz, mungkin menurut akal, ya. Mungkin adanya, mungkin juga tidak adanya.
Apa contohnya pasti adanya? Contoh kemarin sudah kita bahas ya. Usia bapak lebih tua dari usia anak. Pasti kan? Ah enggak, bapak saya lebih muda dari saya, nggak mungkin. Ini menurut nggak usah pakai ayat, akal dan memastikan. Nggak usah coba mana lihat kakaknya, lihat aktenya, nggak usah. Kita udah pasti bapak kita lebih tua dari kita, itu udah pasti. Mana yang mustahil ya tinggal dibalik. Apa yang mustahil? Usia bapak lebih muda dari anak. Dari anaknya nggak mungkin. Ya, itu akal-akalan, bukan akal, emang kita bicara akal, bukan akal-akalan. Karena kalau pakai Quran mereka nolak, pakai hadis mereka nolak, maka pakai hukum akal. Nah ini yang disebut tadi doruri atau aksioma, atau tidak perlu berpikir lama, udah pasti. Ya, keseluruhan lebih besar dari sebagian, pasti. Apa yang mustahilnya? Dibalik, keseluruhan lebih kecil dari sebagian, yang nggak mungkin. Nah itu bicara akal yang sifatnya tadi doruri, yang gampang dipikirkan. Yang jais apa? Contohnya tahun depan ya, pengantin baru ini akan punya momongan atau punya anak. Pasti nggak? Mustahil nggak? Nggak juga. Mungkin iya, mungkin enggak. Ya kan? Bisa jadi hari ini nikah, ya bulan besok udah telat, ya kan? Bahkan yang hebat zaman sekarang, baru nikah 2 bulan kemudian udah lahiran. Wah itu hebat itu. Iya, dia test drive duluan, tester. Nah iya. Bahkan bisa jadi bukan cuma 1, nggak tahu tahun depan anaknya 2, kembar, siapa yang tahu? Ya. Nah ini yang mungkin tahun depan pengantin baru ini akan punya misalnya 2 anak. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin malah cuma 1, mungkin malah belum punya anak. Makanya ini mungkin iya, mungkin tidak. Ini yang sifatnya doruri atau nggak perlu mikir lama. Tapi ya ada yang nadhori, ini harus berpikir lama. Ya, contoh paling gampang apa lagi kalau bicara wajib? 1 tambah 1 sama dengan 2, ya iyalah. Ya kan? Simple. Tapi kalau 1 kali 10 dikali 10 dibagi 100, aku pikir dulu apa ya, berapa ya? Ya, apalagi yang pasti menurut akal. Kalau bicara yang berat, contohnya apa? Akal, apa namanya? Alam semesta itu pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Ini wajib menurut akal, tapi mikirnya lama. Gimana ceritanya? Dijelasin dulu. Gitu ya. Ini yang namanya nanti nadhori, perlu berpikir lama, merenung dulu. Gimana ceritanya nih? Tinggal lihat alam semesta itu gimana. Karena alam semesta itu berpermulaan, atau bahasa lainnya pernah tidak ada. Kan pernah nggak ada lalu ada, berarti kalau yang pernah nggak ada lalu ada namanya ciptaan. Kalau ciptaan berarti butuh pencipta. Tapi ini kan mikirnya lama, gimana sih? Jelasin lagi gimana sih? Nah ini yang namanya tadi nadhori. Nih berpikir lama. Kalau yang tadi doruri nggak perlu mikir lama. Orang tua, bapak usianya lebih tua dari anaknya. Oh iya udah. 1 tambah 1 sama dengan 2, iya, simple. Tapi yang nadhori berpikir lama, diantaranya nanti bicara tentang ketuhanan, bicara tentang ya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, bicara bahwa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah.
Nah ini juga bicara tentang wajib, tapi sifatnya nadzuri, mikir lama dulu, banyak penjelasan. Ya, orang nggak mungkin percaya tentang Quran, nggak mungkin percaya tentang Nabi Muhammad kalau nggak percaya tentang Allah. Karena semua sumbernya dari Tuhan dulu. Karena Nabi Muhammad utusan Tuhan. Kalau Tuhannya nggak percaya, gimana dipercaya sama utusannya? Al-Quran wahyu dari Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, gimana percaya sama wahyunya? Makanya bicara kajian akidah atau tauhid, nomor 1 bicara tentang Tuhan dulu. Yakin tentang Tuhan, yakin Tuhannya satu, berulang tinggal jelaskan ini loh utusan Tuhan namanya Muhammad. Dicari lagi bener enggak, dicari kesalahannya mungkin enggak. Tapi kalau dari awal dia nggak percaya Tuhan, jangan jelaskan tentang Nabi Muhammad, jangan jelaskan tentang Quran, nggak percaya. Kenapa? Karena nggak percaya Tuhan. Nah, orang-orang di luar Islam untuk menjelaskan tentang Tuhan nggak bisa pakai Quran Sunnah, berarti pakai apa? Pakai hukum akal, gitu ya. Dan sifatnya bukan doruri, karena ini simpel, tapi sifatnya nadzori, harus berpikir lama. Nadzori dari kata-kata nadzor, melihat, merenung, gitu loh. Ya nanti akan kita bahas bicara nadzor setelah ini, setelah taklid ya. Gitu ya. Jadi bicara hukum akal diperlukan oleh orang-orang yang di luar Islam, yang bahkan dari awal mereka nggak percaya adanya Tuhan. Baik yang ateis, yang nggak percaya sama Tuhan, agnostik, yang pusing Tuhan itu ada sih tapi saya puyeng, nggak mau mikirin. Atau bahkan yang musyrik, yang Tuhannya banyak. Ini nanti dibahas dalam sifat 20 itu. Makanya di sifat 20 ya, sifat yang pertama adalah wujud Tuhan pasti ada. Wujud itu pasti. Mustahilnya apa? Adam, Tuhan nggak ada. Mustahil Tuhan nggak ada. Baru dijelaskan. Itu ya. Dan penjelasannya buat orang di luar Islam ya dengan hukum akal. Buat kita cukup dengan Quran Sunnah, selesai. Karena kita yakin dengan keesaan Allah, yakin dengan kerasulan Muhammad, yakin dengan ya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Ya, jadi salah kalau kita memaksakan ini ayatnya, ini hadisnya, sementara dia nggak percaya Tuhan. Ya nggak kena. Ya kan? Makanya akidah, belajar akidah apapun bukan bicara tentang Nabi, bukan bicara tentang Quran, bicara tentang Allah dulu. Yakinkan dia tentang Allah, yakinkan dengan keesaan Allah, baru nextnya dia akan yakin dengan semua ya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, wallahu a'lam. Mungkin menambah pertanyaan tadi ya. Untuk umat Islam kan cukup hukum syariah gitu. Sementara untuk menerangkan ke orang-orang non itu diperlukan akal. Namun kadang-kadang kita yang mengaku Islam kan keyakinan itu enggak langsung 100% Pak Ustaz. Bisa 60-70 dulu karena ada proses biasanya kan. Nah biasanya untuk proses lebih meningkatkan persentase keimanan itu ada yang menggunakan akal. Misalnya ada orang yang bagaimana meyakini adanya surga dan neraka gitu. Kan kita nggak langsung yakin walaupun sudah dibaca Al-Quran berkali-kali mengalir dalam Quran, tapi kita belum tentu 100% langsung yakin. Nah biasanya di buku-buku disampaikan kalau nggak ada neraka di dunia ini kan ada orang jahat tapi tidak dapat perlakuan yang menyenangkan gitu. Dia jahat tapi senang-senang aja, nggak dibalas dengan hukumannya setimpal oleh di dunia. Sebaliknya ada orang baik tapi dizolimi oleh orang di dunia gitu. Nah biasanya di buku-buku diterangkan gitu. Jadi meyakinkan bahwa ada surga neraka, yaitulah nanti orang yang orang jahat yang belum dapat dibalas di dunia, belum dapat hukuman setimpal di dunia. Nah itu akan dapat hukuman yang setimpal di akhirat. Sebaliknya orang yang sebetulnya baik tapi bisa jadi dizalimi oleh orang di dunia, makanya akan nanti insya Allah dibalas. Nah logika-logika gitu sering disampaikan di buku menggunakan akal itu. Nah dengan tambahan-tambahan informasi itu kita kadang-kadang iman kita jadi bertambah juga, walaupun kita mengaku Islam ya, dengan logika-logika seperti itu. Oh iya ya, jadi akan menambah tingkat keimanan kita, mungkin dari 60-70 bisa meyakini bahwa surga dan neraka itu
benar adanya itu. Yang itu boleh nggak Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Jadi bicara tentang, iya, terima kasih ya. Bicara tentang tadi surga, neraka dan seterusnya, iya, itu juga silahkan dilogikakan, nggak ada masalah. Cuma kalau kita mau kuat-kuatan tentang keimanan, maka yang harus kita kuatkan adalah kita mengenal Allah dulu. Karena itu semua cabang. Tadi saya bilang bicara Rasul, bicara malaikat, bicara Al-Quran, bicara surga neraka, kiamat, itu adalah cabang dari keyakinan kita kepada Allah. Ya kan, misal nih kita punya tetangga yang nggak pernah berbohong, jujur terus. Kira-kira kalau kita dengar informasi dari tetangga kita itu, kita percaya apa enggak? Ya percaya, karena nggak pernah bohong. Walaupun mungkin nggak masuk, ya, belum paham kita, mungkin nggak sih, gitu. Ya. Karena sumbernya sudah valid, sudah sahih, apapun yang dibicarakan kita terima. Nah, selama ini biasanya keimanan kita yang sedang berproses naik dan turun itu karena diantaranya kita masih belum tegas mengenal Allah ini. Ya, karena itulah ulama tadi memformulasikan mengenal Allah dengan cara yang sederhana, dengan sifat 20. Nanti itu yang pelan-pelan akan kita pelajari. Ya, ketika kita yakin Allah itu misal sifatnya adalah kudrat, Allah Maha Kuasa, ya udahlah, nggak usah berantem gara-gara pilkada ya. Kemarin menang apa kalah? Ya kan? Kita mau kayak apa kek kalau emang udah bukan jagoan saya kalah Pak Ustadz. Ada yang ribut kan, guru rame karena yang paslon yang lain ada yang dia bilang kalau dia menang mau naik, ternyata kalah. Kesel. Tadi lagi dengar lagi pidato dari Prabowo, katanya diprank lah. Aduh, saya bilang apa yang mau dipuyengin? Ya, semua di dunia ini pasti ada kuasa Allah. Karena kalau bukan karena kuasa Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Kan sering kita baca tuh ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menahan kalau engkau mau ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan enggak ada yang bisa ngasih kalau engkau tahan. Ya, wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak apapun kehendakmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya. Udah. Kalau emang rezeki kita pasti kita dapat. Mau jagoan kita menang, mau kalah, mau golput. Ya, dan seterusnya. Kita hanya berusaha. Jangan kesel sama orangnya, dibiarin aja. Sekarang siapa nih? Oh, sekarang udah presidennya Prabowo, terima aja. Suka nggak suka terima. Ya, barangkali banyak kebaikan di sana. Gitu aja. Kalau nanti siapa nih wali kotanya, udah terima aja. Ya, atau sudah prosesnya sudah berlangsung, gitu ya. Jadi semua dimulai dari mengenal Allah dulu. Karena yang lainnya cuma cabang. Terkadang karena kita nggak mengenal Allah secara utuh, secara holistik, makanya kita kadang nggak ngerti, kok bisa sih ya, kok bisa sih ya. Makanya muncul pertanyaan, kok bisa orang yang ngasih minum anjing masuk surga? Ya kan Allah fa'alun lima yurid, Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Ada orang yang kelihatannya sholat tapi masuk neraka misalnya, karena Allah yang tahu hati orang. Bisa jadi orang cuma kelihatannya soleh, ya kan, kurang soleh apa senok horgronya, belajarnya di Mekah coba, tapi mau ngancurin Islam di Indonesia kan, ya, belajarnya di Mekah tahunan di sana, sampai ganti nama Abdul Ghaffar, masuk ke Aceh, masuk kemana, masuk ke Jawa, ngerusak, karena dia misionaris, ya. Makanya tadi bicara surga neraka, iya, tapi ini bicara cabang. Makanya nanti kita yakinkan dulu, bener nggak sih Muhammad itu utusan Allah? Kita bicara Allah saja sudah berat, bicara lagi utusan Allah. Maka yakinkan dulu. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang ingin merusak reputasi Rasul. Nggak mungkin Muhammad itu utusan Allah, dia aja nggak bisa baca. Masa nabinya
ya nggak bisa baca tulis kan gitu terus masa terus ya, kita dibikin nggak percaya. Nah, di antara cara meyakinkan adalah dengan logika tadi. Kalau kita sudah yakin tadi dengan Allah, ya, dengan semua sifatnya, yakin dengan Rasul dan semua sifatnya misalnya. Udah mau dibilang, wah Muhammad itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kita yakin yang namanya Rasul sifatnya adalah fatonah, cerdas, ya udah. Mau dia bisa baca nggak bisa baca, kalau dia cerdas, cerdas saja. Makanya harus kita yakinkan siapa manusia paling cerdas di muka bumi ini, para nabi, para rasul. Itu yang kadang-kadang nggak diajarkan di sekolah. Jadi akhirnya dalam pemahaman kita, oh iya yang cerdas itu Newton, yang cerdas itu siapa lagi, ya Archimedes lah apa, bukan nabi. Padahal yang paling cerdas adalah para nabi dan rasul. Itu harus kita yakinkan dulu. Makanya ketika nanti ada yang menyerang nabi kita bisa enggak, Rasul punya sifat fatona. Oh nabinya pembohong, enggak, Rasul punya sifat sidik, jujur. Oh Rasul gak pernah nyampein Quran, enggak, Rasul punya sifat tablik, menyampaikan semua dari Allah. Oh Rasul pernah berbuat maksiat, enggak, Rasul sifatnya amanah, terhindar dari dosa, terhindar dari yang haram. Nah itulah gunanya kita belajar sifat Allah dan sifat Rasul, bisa menolak itu. Nah konsep sifat tadi dari ya kajian syariat ditambah dikuatkan dengan hukum akal. Kita tinggal terima jadi. Yang paling gampang bicara sifat Nabi cuma 4. Tapi ya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya sifat Allah ini 20. Makanya satu-satu nanti kita bahas dulu. Ini dasarnya. Walaupun dasarnya kajian sifat Allah dari hukum akal, tapi tetap dalilnya dalil syariat. Pembagian 3-nya saja berdasarkan hukum akal. Kenapa? Biar orang-orang di luar Islam paham, bukan buat kita. Ya, kalau kita untuk memahamkan surga neraka dan seterusnya dengan dalil bahwa yang zolim itu tidak tuntas di dunia, bahkan nggak kena hukuman, sementara juga yang dizolimi pun belum mendapatkan keadilan, nanti di surga dan neraka semuanya akan mendapatkan keadilan, itu monggo silahkan. Tapi yang paling penting dalam kajian akidah adalah bagaimana meyakinkan kita tentang sifat-sifat Allah dulu. Karena ini pusatnya, ini dasarnya, ini pondasinya. Setelah meyakini Allah, maka rukun iman yang lain hanya ngikut. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah ragu dengan Allah, apalagi kan sekarang banyak perkataan semua agama sama. Kalau semua itu ada ciptaannya, terus yang nyiptain Allah siapa? Ada bingung lagi kan. Itu kan pertanyaan yang merusak sebenarnya. Ya, karena kan tadi alasannya semua yang ada ciptaannya, bukan, itu salah rumus. Semua yang ada dari tiada pasti ada yang membuat. Alam asalnya tiada. Kalau Allah kan bukan tiada, memang ada, memang kidam, ada tanpa permulaan. Gitu misalnya ya. Ini silahkan kita mau pakai bicara surga neraka dan yang lain, tapi tekankan dulu tentang ya mengenal Allah. Makanya kenapa dulu waktu kita kecil itu kita ngaji, entah di musola, entah di madrasah ibtidaiyah, pasti kita diajarkan sifat 20 ini, bahkan pakai lagu. Cuma sayangnya nggak pakai arti, jadi nggak tahu. Ya, saya di sekolah udah saya suruh ngapalin pakai arti. Oh ada yang nawar lah Pak, harapnya dulu deh Pak setengah-setengah Pak, kagak, saya bilang. Biar mereka paham. Karena ini pondasinya. Ya, jadi nggak ada masalah kita nanti mau menjelaskan jalan silakan. Tapi biasanya permasalahan awal adalah ketika tidak meyakini ma'rifatullah ini. Ya kalau sudah yakin dengan semua sifatnya, minimal sifat wajib, syukur-syukur dia juga memahami sifat mustahil dan sifat jaiz, maka turunannya itu tidak akan terlalu sulit. Itu ya, karena pondasinya adalah bicara tentang ma'rifatullah. Ya, wallahu a'lam. Oke? Kemudian pertama perkembangan iman juga sama, nanti kajiannya ke sana dan nanti akan kita bahas, ada kok poinnya. Ya, ini nanti kita bicara taklid, selesai bicara taklid kita bicara tentang keimanan orang awam. Ya, kemudian bicara tentang proses berpikir tuh gimana. Lalu bicara tentang iman Islam nih. Tuh, hukum syahadatain, bicara mazhab iman dan amal, termasuk nanti ini plus minus keimanan tuh. Bertambah dan berkurangnya iman nanti kita bahas di poin ke-7.
Kita sekarang masih masuk poin ke 3 ke 4 ya. 3 mau ke 4. Bentar lagi. Oke, pelan-pelan ya. Ustaz, Oke, tanya silakan. Ustaz mengenai tentang akal. Ada sahabat kita ini yang sudah pensiun ini sudah lama sakit. Kemudian dia berdoa sahabat-sahabat yang lain, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas. Sedangkan yang sakit itu mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah, karena kita melihat keimanannya memang bolehlah, karena mantan-mantan ustadz mungkin inginnya ke sana. Pak, untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain, dakwah kita apa yang harus saya sampaikan kepada untuk itu dakwahnya, perkataan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas. Sedangkan yang bersangkutan ini sudah andai kata aktivitas sudah nggak mampu lagi. Apakah yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan yang masih aktif ataupun yang masih sehat lah, katakan begitu. Jazakumullah kan. Iya. Bisa saya tanya lagi juga, Pak? Monggo, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa orang tua, ayah atau ibu itu pasti lebih tua dari anaknya, atau anak itu pasti lebih muda dari Iya, muda dari bapaknya kalau tapi, orang tua kandung. Apa nama hukumnya jika orang tua itu wajahnya lebih muda daripada anaknya? Loh, jangan ketawa, Pak. Ini kenyataan. Coba kalau Nabi Nuh itu umurnya 950, mungkin anaknya cuma kebetulan nggak ada foto, nggak ada video, bisa jadi anaknya wajahnya lebih tua. Iya. Orang tua yang wajahnya orang tua yang umurnya lebih panjang bisa jaga kesehatan, beda sama anak-anak yang sejak muda sudah makan minumnya nggak jelas, vitaminnya itu bisa kelihatan lebih tua. Itu kira-kira hukumnya apa, Pak? Selain hukum kesehatan, kalau hukum Islam namanya apa? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama tadi bicara tentang semoga lekas sembuh, beraktivitas, itu kan kita bicaranya husnudzon, ya kan? Positive thinking, nggak apa-apa, ya. Bahwa kita ingin teman kita sehat kembali, nggak ada masalah, kan kita nggak tahu rahasia tentang ajal. Bisa jadi malah yang ngedoain nggak sakit dia meninggal duluan, yang sakit lama malah, ya masih ada aja. Iya, kita nggak tahu. Ya, itu kan berasal dari positive thinking, nggak ada masalah. Ya, sedangkan juga yang sakit dia kangen sama Allah, itu juga wajar. Semua kangen sama Allah. Orang yang sudah ma'rifat Allah kangen sama Allah. Kita lihat misalnya Abu Bakar As-Siddiq di sakit-sakit parahnya manggil Umar, saya minta kamu gantiin saya. Wah, Umar langsung nolak, kabur, nggak bisa. Saya udah ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, kamu paling cocok. Udah, terus ya pidato terakhir Abu Bakar, saya sakit parah, saya pikir saya juga nggak lama lagi meninggal, saya mau yang gantikan saya Umar. Udah, Umar nggak bisa ngomong. Kemudian ya, masuk kamar tidur lagi, ya karena udah sakit, dikelilingi oleh sahabat yang lain. Apa kata Abu Bakar? Saya kangen sama Rasul. Jadi bukan mikirin sakitnya, mikirin pengen ketemu Rasul. Dipanggil anaknya Aisyah, boleh nggak hadiah yang saya kasih ke kamu saya tarik lagi? Aisyah, kenapa ya? Saya punya istri yang masih hamil, takutnya ntar kalau saya nggak ada, saya nggak punya warisan. Kalau saya tarik kan bisa jadi warisan. Oh ya nggak apa-apa ya, silakan. Terus yang kedua, boleh nggak saya nanti dikuburkannya di samping Rasul? Karena kan makam Rasul di kamar Aisyah. Boleh ayah. Udah, meninggal dengan tenang. Semua juga pasti kangen. Umar juga begitu. Ditusuk berkali-kali ketika mimpin sholat subuh, berdarah, ya, ngucur luar biasa. Dipanggil semuanya, saya minta 6 orang ini milih 1 dari 6 yang gantiin saya. Udah selesai masalah kewajibannya, Umar baru ngomong, tolong panggil ibunda Aisyah, saya mau ngomong. Nanya lagi, Aisyah boleh nggak saya dikuburkan di samping Rasul? Aisyah nangis. Kenapa nangis? Karena kamar saya cuma muat 3 kuburan.
Udah ada Rasul, udah ada Abu Bakar. Kalau Umar masuk sana, terus saya mau dikubur di mana? Kan saya istrinya pengen juga dikubur di samping suami saya. Tapi karena Umar yang minta, nggak tega ngeliat Umar sakit parah, tertusuk, darah mengalir kemana-mana. Ya udahlah saya. Ya. Jadi setelah semua masalah, ya semua kewajibannya diselesaikan, semua sama mikirnya. Saya kangen sama Rasul. Utsman juga begitu. Ya, malamnya mimpi Utsman buka puasa bareng Rasul sama Abu Bakar sama Umar. Makanya besok dia puasa. Bahwa bicara kangen dengan Allah, kangen sama Rasul itu biasa ya. Tadi saya contohkan Abu Bakar, bagaimana Khalifah Umar, bagaimana Khalifah Utsman yang bahkan mempersiapkan karena ya malam dia mimpi buka puasa dengan ya Rasul, Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka bertiga sudah wafat. Maka esoknya beliau memakai pakaian terbaik, ya buka Quran, baca Quran, terus sampai akhirnya beliau dibunuh oleh pemberontak menjelang maghrib. Dan akhirnya maghrib beliau wafat, buka puasa di surga bareng 3 orang kekasihnya. Wajar. Jadi tidak bertolak belakang kita yang masih hidup berpikir bahwa positive thinking, sedangkan yang wafat juga berpikir bahwa dia sudah kangen, gak ada masalah, yang penting kewajibannya tunaikan semua. Maka Rasul juga ajarkan doanya nih. Kalau yang memang ya saya nggak tahu lah, kayaknya lebih nyaman nggak ada, doanya ini aja, Allahumma ahyini idza kanal hayyu khairan li. Ya Allah, sembuhkan aku jika hidup ini lebih baik untukku. Wa amitni, atau wafatkan aku idza kanal mautu khairan li, jika kematian lebih baik untukku. Karena kita nggak ada yang tahu. Ini doa yang Rasul ajarkan kepada orang yang ini, bukan berarti dia putus asa, enggak. Ya, dia kan Allah yang Maha tahu. Khawatir umur panjang malah banyak dosa, ya mendingan nggak usah panjang-panjang. Atau sebaliknya, dengan umur panjang malah nambah pahala, ya dipanjangin umurnya. Itu ya. Jadi dua-duanya punya perspektif yang berbeda. Yang satu karena berpikir husnudzon, mudah-mudahan nanti dipanjangkan umurnya, banyak amal solehnya. Sementara juga yang sedang sakit, apalagi sudah lama, sudah parah, udahlah ngapain juga saya di dunia, toh juga wafat, saya bisa ketemu sama kekasih saya, gitu kan. Dan yang berikutnya, ketika cerita tentang Fatimah, ya putri Rasul, ya, menjelang wafat Rasul membisikkan 2 kali kepada Fatimah. Yang pertama Fatimah menangis, yang kedua tertawa. Setelah wafat, Ibunda Aisyah nanya sama Fatimah, emang Rasul bisikin apa sih? Apa kata Fatimah? Pertama Rasul bisikin, sebentar lagi saya meninggal, maka saya nangis, kan bapak saya mau meninggal. Yang kedua, Rasul bisikin bahwa saya orang pertama yang akan meninggal dari keluarga Rasul, maka saya tersenyum. Berarti dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa di kuburan pun bisa ketemu kalau sama-sama mendapatkan nikmat kubur. Kalau gak ketemu, ya ngapain Fatimah senyum? Dia kan senyum, berarti sebentar lagi meninggal dan ketemu bapak saya di kuburan, di alam barzakh. Jadi nggak harus di akhirat, di alam kubur bisa ketemu. Ya, karena kalau nggak, buat apa Fatimah senyum? Nggak apa-apalah, saya nggak lama ditinggal bapak saya, bentar lagi saya nyusul bakal ketemu di alam barzakh. Itu diantara dalilnya bahwa di alam barzakh. Jadi nggak usah nunggu di akhir, di alam barzakh pun bisa ketemu kalau sama-sama aman. Tapi kalau yang satu mendapat di masa dapat azab, ya repot. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Cuma doanya gini aja, jangan ya Allah Bu, ya matikan saya, jangan. Doanya gini aja. Jadi Allah yang Maha tahu. Ya Allah, kalau emang ya saya bisa banyak beramal soleh, sembuhkan saya. Tapi kalau memang kematian saya lebih baik, kurang-kurangin dosa, mendingan cepatkan kematian saya. Udah selesai. Itu ya. Kemudian dibicara tentang ini nih ya, apa nih, yang lebih tua ya, karena mukanya lebih boros, ya itu dia mungkin karena skincare-nya beda ya, ya kan. Itu yang satu mungkin bapaknya lebih muda karena, atau emaknya lebih muda karena skincare-nya mahal. Kirain anaknya susah, boro-boro beli skincare, buat makan aja susah, makanya beda. Itu bukan bicara akal, bicara ya bagaimana tadi kualitas skincare-nya. Iya kan? Iya.
Coba lihat artis kan, wah luar biasa. Bahkan kalau kita lihat artis di awal dengan ketika sudah ya tenar papan atas jauh banget, kinclongnya luar biasa. Padahal kalau lihat awal kok begini nih, ya kan? Oh, karena beda skincare-nya, bukan masalah umurnya, ya. Gitu ya. Itu sama masuk akal juga kan. Kalau ada skincare bagus sih bakal bagus dia. Iya karena masuk akal, karena skincare-nya bagus sih maka dia jadi muda. Sekarang yang lain nggak pakai apa-apa, bahkan banyak kesulitan, banyak pikiran, ya cepat tua, ya kan? Bahkan ada juga orang tuanya masih hitam rambutnya, anaknya udah pada putih, ada. Umurnya tetap, cuma kalau dilihat kenapa? Karena orang tuanya hidupnya nggak banyak pikiran, udahlah jalanin aja semua takdir, yang penting saya kerja bulanan dapat gaji atau saya dagang nanti untung alhamdulillah. Ya nggak untung saya tawakal sama Allah, tenang. Anaknya dikit-dikit mikir gimana kalau begini gimana, akhirnya keluar uban banyak. Ada real dan banyak itu, ya. Ada yang kakaknya udah usianya jauh masih hitam semua, adeknya masih kelihatannya muda udah putih semua, saya putih semua, ya. Iya, pikirannya banyak, makin banyak mikir makin keluar putihnya. Nah itu masuk akal juga, itu ya, walaupun dari segi usia ya beda itu ya. Oke, ada yang lain? Kalau kita lanjutkan dengan taklid, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Iya, monggo Pak Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini masalah masuk akal nih ya Pak Ustadz ya. Ini ada sejarah ya, sejarah di mungkin banyak sudah tahu juga nih ya. Ada kerajaan di Jawa Utara ya, Pantura tuh kerajaan apa juga lupa, tuh ratunya bernama Siti Fatimah. Waduh. Itu kerajaan Islam ya. Di situ ada catatan. Ada catatan yang bunyinya begini nih. Siti Fatimah tuh pernah korespondensi, maksudnya surat menyurat dengan Julius Caesar dari Romawi, gitulah. Terus saya berpikir gini, kalau Julius Caesar Romawi, sedangkan Siti Fatimah beragama Islam, Nabi Muhammad kan belum lahir masa Julius Caesar itu. Jadi menurut saya ini tidak masuk akal gitu. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena itu pertama dilacak dulu nih, betul nggak ada kerajaan di Pantura yang namanya Ratu Siti Fatimah, dilacak dulu. Kemudian ketika memang ada, tahun berapa? Dan sama nggak dengan adanya Julius Caesar, itu kan tadi bicara kayak sanad gitu bicaranya. Kalau memang nggak bentrok ya berarti mustahil, nggak masuk akal. Gitu ya, maka dilacak dulu semuanya. Julius Caesar itu kapan, wafatnya kapan? Ya. Julius Caesar itu yang mana sih? Yang di Mesir itu bukan? Iya, Romawi Timur juga, bukan? Kalau Romawi Timur berarti dia yang pernah ketemu sama Nabi, bukan ketemu tapi pernah mendapatkan surat, ada. Kalau emang yang Julius Caesar yang the Great itu, memang kalau emang yang itu memang ada nanti di Romawi Timur, yang di Iskandariyah itu, nanti beliau manggil orang terdekat, kebetulan yang datang adalah siapa namanya, pemimpin Mekah saat itu? Enggak, pemimpin Mekah, bukan Abu Lahab, siapa tuh sesudahnya, lupa saya namanya. Nah, kemudian ditanya dan mereka jawabnya jujur. Lalu kata Kaisar the Great ini mengatakan, seandainya Muhammad sekarang ada di sini akan saya cium kakinya. Karena yang kalau kamu jelaskan sesuai dengan tadi pertanyaan saya, berarti dia betul Nabi. Pernah bohong nggak orang ini? Nggak pernah bohong. Pernah nggak orang tuanya atau kakek neneknya dia raja? Bukan, dan seterusnya. Baru disimpulkan. Ya, jadi ada juga surat yang memang dari Nabi bahkan.
Kalau memang ini adalah Kaisar the Great yang akhirnya Iskandaria nanti terakhir bisa dikuasai oleh Islam dan dia pindah ke ke Romawi Barat. Ya, nanti itu di masa akhir Rasul ya, di masa Umar kalau tidak salah, ketika dikepung oleh Amr bin As nanti. Kalau memang itu orangnya bisa, tinggal kita lacak Ratu Siti Fatimah ini betul nggak ada. Itu ya, kalau ada kapan adanya. Ya, berarti ini kita butuh bukti dulu ya, butuh buktinya dari buku apa, baru nanti kita bisa lacak. Itu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.